Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di Indonesia ini masalahnya, banyak orang-orang anti Jokowi yang kerjaannya terus memprovokasi. Kaum anti Jokowi ini sangat nggak suka melihat kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Karena itu mereka senang sekali mengarang cerita untuk menunjukkan konfrontasi antara Jokowi dan Prabowo. Dan yang bicara semacam ini bukan cuma sekedar netizen biasa, yang bicara juga orang yang lazim disebut pakar politik. Salah satunya adalah Slamet Ginting, dosen Universitas Nasional. Dia bicara di kanal YouTube Forum Keadilan yang juga adalah media anti Jokowi. Slamet bicara soal Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang disebutnya berada di posisi Perdana Menteri saat ini. Slamet mungkin berlebihan. Dalam demokrasi kontemporer kan, Perdana Menteri adalah pemimpin pemerintahan yang menentukan dan menjalankan kebijakan negara. Perdana Menteri itu adanya dalam sistem demokrasi parlementer. Tapi barangkali Slamet ingin mengatakan, Syafri adalah orang nomor 2, orang kepercayaan di dalam pemerintahan Prabowo. Mungkin bukan menentukan, tapi memiliki pengaruh yang sangat besar pada Prabowo. Nah, menurut Slamet, Syafri ini memiliki posisi menentukan untuk masa depan Indonesia karena Prabowo sendiri sebenarnya sedang berusaha melepaskan diri dari Jokowi. Prabowo sebenarnya semula diharapkan sudah bisa segera lepas dari Jokowi di masa transisi politik. Tapi ternyata Jokowi memiliki tabungan elektoral yang besar. Pendukung Jokowi masih kuat. Karena itu Prabowo harus berhati-hati. Disinilah peran Syafri menjadi menentukan. Dia adalah orang yang diharapkan berperan dalam upaya meruntuhkan kekuatan Jokowi itu. Menurut Slamet, Syafri memiliki karakter yang dibutuhkan. Syafri berbeda gaya dengan Prabowo katanya. Prabowo sekarang sudah jadi politikus, sementara Syafri adalah militer. Dia tegas. Karena itu dia tanpa segan misalnya mengeluarkan pernyataan ketika berkunjung ke Pelabuhan Udara Morowali bahwa ada negara dalam negara. Pernyataan negara dalam negara itu ditujukan pada pemerintah Jokowi. Menurut Slamet, posisi Syafri saat ini sejajar dengan Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi tangan kanan Jokowi di masa lalu. Bedanya, Syafri tulus, Luhut tidak. Syafri sendiri adalah perwira yang datang dari Angkatan TNI yang kurang lebih sama dengan Prabowo. Mereka sudah 55 tahun berteman. Karena itu tidak ada kepentingan bisnis Syafri. Menurut Slamet, Syafri berperan besar menangani korupsi, membackup Kejagung menggolkan Undang-Undang TNI, dan menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Syafri sangat dipercaya oleh Prabowo, dan pendukungnya cukup luas di kalangan militer yang berada di lingkaran inti Presiden Prabowo. Misalnya saja, Syafri didukung oleh ex-Tim Mawar, yaitu kelompok yang dulu beroperasi menculik para mahasiswa di era menjelang kejatuhan Soeharto. Kaum loyalis selama ini banyak yang sudah menempati posisi strategis seperti gubernur dan dirjen. Syafri juga didukung kelompok intelijen militer Sandi Yuda, serta para birokrat teknis di bidang pertahanan seperti pejabat eselon 1 di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan seterusnya. Selain itu, menurut Slamet yang juga pasti mendukung Syafri adalah kelompok masyarakat adat dan aktivis anti korupsi karena Syafri adalah tokoh yang menghabisi korupsi. Syafri, kata Slamet, adalah pemimpin anti mafia sumber daya alam. Sebaliknya, Slamet menggambarkan kubu yang anti Syafri adalah kelompok politik ekonomi yang terganggu penguasaan sumber daya alamnya oleh langkah-langkah sang rising star. Kelompok-kelompok ini akan mencegah presiden memberikan kewenangan penuh kepada Syafri. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan laju Syafri seperti dengan mensabotase Syafri. Slamet membayangkan DPR akan mendelegitimasi Syafri dengan memanggil dan mencecarnya di DPR. Slamet menggambarkan saat ini ada segitiga hubungan antara Prabowo, Jokowi, Syafri. Ini mirip dengan kondisi sebelum 1965 katanya, di mana Bung Karno di tengah, PKI ada di samping kiri, ABRI ada di samping kanan. Nah, Prabowo akan berhati-hati menjaga keseimbangan agar konfrontasi antara Jokowi dan Syafri tidak sampai pecah sehingga membahayakan Indonesia. Terus terang, saya prihatin dengan keberadaan tokoh-tokoh seperti Slamet Ginting dan juga Forum Keadilan. Mereka ini dengan berkelanjutan berusaha menyebarkan narasi dan kebohongan yang pada dasarnya hendak memecah belah kekuatan politik dan masyarakat luas.
Apa yang Selamat sampaikan sebagian besar adalah cerita yang ia bangun atas dasar imajinasi liar mengenai apa yang terjadi di lingkaran kekuasaan Indonesia. Yang jadi sasaran utamanya sebenarnya adalah Jokowi dan kubunya. Yang ingin dikatakan Selamat adalah Jokowi merupakan tokoh yang berbahaya bagi politik Indonesia dan karena itu Prabowo harus buru-buru menendangnya dengan melambungkan Syafri. Ini tentu tak mengherankan karena Selamat Ginting pada dasarnya adalah tokoh yang memang anti Jokowi secara total. September lalu misalnya dia juga diwawancara di Forum Keadilan. Dalam wawancara itu, Selamat melontarkan tuduhan keras bahwa Jokowi haus kekuasaan, sedang membangun dinasti politik, menyitir Prabowo, dan meremehkan partai-partai koalisi. Dia bahkan menyarankan Jokowi melakukan tes kejiwaan karena dianggap tidak sadar bahwa ia sudah tidak berkuasa. Entah kenapa, Selamat memiliki kebencian luar biasa terhadap Jokowi, dan karena itu dia suka membual tentang Jokowi. Mungkin memang sudah banyak yang tahu bahwa Syafri adalah tokoh yang memang diandalkan Prabowo untuk membangun pertahanan. Dikabarkan ada 3 tokoh utama di lingkar kekuasaan Prabowo. Syafri untuk urusan militer dan pertahanan, Sumi Dasko Ahmad untuk urusan sipil, serta Hashim Joyo Hadikusumo untuk urusan ekonomi. Syafri memang diketahui mendapat dukungan dari sayap militer. Tapi sama sekali tak bisa dikatakan Syafri adalah orang yang punya posisi semacam Perdana Menteri yang mengurus pemerintah di samping Prabowo dengan posisi lebih tinggi dari Dasko dan Hashim misalnya. Syafri bahkan sudah melakukan blunder ketika menginspeksi Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Dia terkesan heran melihat di bandara swasta tidak ada fasilitas imigrasi dan bea dan cukai. Dia rupanya menyangka itu adalah bandara internasional. Sampai-sampai Syafri mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Morowali merupakan bukti bahwa ada negara dalam negara. Banyak pihak langsung mengaitkan pernyataan Syafri sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi karena bandara itu memang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Namun kondisi menjadi berbalik ketika kemudian diketahui bahwa bandara itu memang adalah bandara domestik swasta khusus yang memang didirikan hanya untuk melayani kepentingan penerbangan terkait perusahaan tertentu. Jadi memang tidak perlu adanya imigrasi dan bea dan cukai. Dalam kasus ini banyak pihak diam-diam mentertawakan blunder Syafri. Dengan menyebut contoh itu, saya ingin menunjukkan Syafri adalah seorang menteri pertahanan yang biasa-biasa saja. Begitu juga saya tidak paham bagaimana Selamat sampai menggambarkan bahwa Syafri adalah tokoh yang melakukan perang melawan korupsi dan menyelamatkan sumber daya alam. Syafri sama sekali tidak dikenal sebagai tokoh di kedua wilayah sensitif itu. Tapi ya nampaknya Selamat sekedar harus melambungkan nama Syafri demi membangun rivalitas antara Syafri dengan Jokowi. Yang ingin dihabisi Selamat dan Forum Keadilan TV adalah Jokowi. Karena itulah mereka harus membangun cerita hayalan Pak Prabowo ingin melepaskan diri dari jerat Jokowi. Dan itu, kata mereka, sangat bisa dilakukan bila Prabowo mengandalkan Syafri. Menyedihkan sekaligus memalukan. Tapi itulah gaya mereka. Yang penting ya kita yang tak boleh mudah terperdaya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.